Bismillahirrahmanirrahim. Di audio kali ini saya pengen cerita sedikit tentang tujuan pendidikan yang saya dapat dari materinya Abu Sumayyah. Hal yang menarik di awal adalah pembahasan mengenai definisinya dulu, sehingga kita makin nangkep gitu ya, disamakan dulu persepsinya. Nah, terkait dengan tujuan bagi seorang muslim atau tujuan dalam Islam mesti memiliki nilai ubudiyah atau penghambaan kita kepada Allah. Sebagaimana Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid bilang, dan firman Allah, wa inna ila rabbikal muntaha, bahwasanya kepada Tuhan mula kesudahan segala sesuatu. Ayat tersebut mengandung kesimpanan yang luar biasa agung, yaitu bahwa segala capaian yang tidak ditujukan karena Allah dan tidak dikaitkan kepada Allah, maka pasti dia akan hancur dan terputus karena dia tidak dikembalikan kepada Allah. Maka mengenai tujuan pendidikan Islam itu sendiri, tentu harus kita kembalikan kepada Allah. Kenapa? Karena kita ingin tidak terputus dengan Allah. Kita berharap apapun yang kita lakukan senantiasa untuk Allah saja. Maka Abu Sumayyah menjelaskan tujuan pendidikan Islam pada akhirnya akan dibagi menjadi 3, yakni 1, membentuk pribadi ideal dengan memperhatikan perkembangan jasad, akal, dan ruh, sebab Islam memandang manusia itu sempurna. Oleh karena itu, secara rincinya ya, membentuk pribadi ideal dengan memperhatikan perkembangan tiga aspek tadi ya, jasmaninya harus sehat, berkembang dengan baik, akalnya juga harus dapat nutrisi yang baik, dan ruhnya juga harus dapat nutrisi yang baik. Bahkan ruh ini sangat penting yang tidak diperhatikan dalam pendidikan secara umum. Sementara Islam sudah dengan sangat sempurna memperhatikan ketiga aspek manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan ilmiah, yakni dengan menggali kemampuan anak, mengembangkan dan mengajarkan kepadanya ilmu yang cocok untuknya, karena kemampuan setiap anak itu beragam, terutama ilmu-ilmu agama dan ilmu lain yang menjadi kecenderungannya, yang tentunya bermanfaat untuk umat. Hal ini diantara kewajiban orang tua sebagai pendidik. Pertama, dalam sebuah bangunan keluarga adalah menggali kemampuan anak, karena setiap anak itu beragam kemampuannya. Kemudian ketika dia sudah mendapatinya, maka di antara kewajibannya adalah mengembangkan dan menyampaikan kepada si anak ilmu yang cocok untuknya, terutama ilmu agama, jelas ya, pun dengan ilmu-ilmu lain yang jadi kecenderungannya. Syaratnya 1, bermanfaat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sudah familiar lah ya dengan kalimat ini. Kemudian tujuan yang ketiga, poin ketiga, bagian ketiganya, membentuk umat Islam yang saling memberikan nasihat, juga membawa risalah Islam untuk seluruh alam. Maka tujuan pendidikan Islam adalah membentuk umat Islam yang saling bernasihat, karena Rasulullah SAW mengatakan ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Juga membawa risalah Islam untuk seluruh alam. Kenapa? Karena di antara kewajiban kita agar keluar dari kerugian adalah watawasau bil haq. Maka dari ayat ini setiap muslim mesti punya peranan dalam berdakwah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sehingga jelaslah dari sini apa yang menjadi tujuan pendidikan kita nantinya. Mudah-mudahan dengan dapat gambaran tujuan pendidikan ini, kita akan semakin bersemangat memberikan nutrisi yang baik untuk anak, baik untuk fisik, jasad gitu ya, akal, pikiran, maupun ruhnya. Kemudian setelah itu dibawa dengan niat utama supaya Allah ridho dan menjalankan apa yang Allah perintahkan, karena ibaratnya pendidikan ini adalah perintah Allah dan kita berusaha untuk taat. Kita berusaha memberikan sebaik-baiknya ibadah. Allahumma inni as'aluka, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan dengan faham tujuan ini, kita akan semakin bisa memberikan husni ibadatik, ibadah kepada Allah yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab.